Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya di video channel YouTube saya ini bersama dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang lanjutan show yang kedua yaitu show kerbau ya teman-teman. Bagaimana situasi kondisinya di bulan November selama 1 bulan ke depan. Jadi di sini teman-teman persiapkan diri dulu ya. Ya mungkin teman-teman ingin dibacakan masalah Anda lewat kartu ya mungkin. Jadi di sini teman-teman curahkanlah semua hati dan pikiran Anda ke dalam video ramalan ini selama 5 sampai 8 detik ya. Nah, jadi curahkanlah semua masalah Anda biasa bisa mengambil energi positif dari Anda semua ya. Nah, jadi di sini saya bisa menceritakan semua masalah Anda lewat kartu dan lewat percikan air ya. Seduhkan air yang saya seduhkan. Nah, jadi di sini saya lupa taruh satu gelas ya. Jadi di sini teman-teman bagaimanakah situasi kondisinya untuk orang shock kerbau? Mungkin apakah benar baik atau tidak, atau mungkin dia seimbang, ataupun mungkin ada sesuatu yang perlu dibina ya, ataupun perlu diintrospeksi diri ya. Jadi di sini teman-teman uh, sebelum saya melanjutkan hasil penerawan saya, jangan lupa di like dan di subscribe ya untuk mendapatkan info ramalan terbaru dari saya. Jadi teman-teman di sini memang saya tidak setiap hari saya mengupload video terbaru, cuman saya pun juga merasa terima kasih ya, senang ya teman-teman juga selalu mengikuti channel YouTube saya ini ya. Jadi teman-teman ya selalu bersabar menanti-nantikan video ramalan terbaru. Jadi di sini teman-teman saya akan kembali berikan waktu Anda 5 sampai 8 detik, curahkanlah hati dan pikiran Anda ke dalam video ramalan ini supaya saya bisa mengambilkan energi positif dari Anda semua ya. Supaya saya bisa menceritakan semua masalah Anda lewat hasil penerawangan, menyeduhkan air dan meramal kartu remi. Oke teman-teman, di sini video ramalan ya. Anda sudah mencurahkan semuanya ke dalam video ini. Aura positif yang bisa saya tangkap ini di sini ya selama bulan November ya. Eh, ini sih memang banyak yang Anda curahkan semua hal-hal yang negatif sama positif ya masalah Anda ya. Tapi cuman di sini cukup memprihatinkan ya untuk orang yang bersio kerbau. Cuman di sini untuk orang yang shock kerbau di tahun sio tikus ya, di bulan November ini memang banyak desas-desus, banyak masalah yang datang menghampiri, juga banyak hoki rezeki yang kurang bagus ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini masalah Anda sudah dicurahkan, itu yang bisa saya ambil dari aura positif ya. Nah, jadi di sini teman-teman aura positif yang sebenarnya situasi kondisinya untuk orang shock kerbau di bulan November ini, satu selalu ada datang banyak masalah yang datang menghampiri. Terus yang kedua, keuangan kurang stabil. Tiga, kesehatan ya batuk-batuk ya, sakit tenggorokan, panas dalam ya. Nah, jadi di sini banyak masalah yang sangat kurang untuk bisa diselesaikan dengan baik ataupun dengan segera mungkin ya. Jadi di sini teman-teman untuk orang yang bersio kerbau, kiranya teman-teman bisa lebih membaik ya di bulan November, karena di sini yang saya lihat sih memang ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya ya yang saya tangkap di bulan November. Nah, jadi di sini saya akan memulai dengan menyeduhkan air dengan ditandai lonceng berbunyi. Oke, teman-teman, di sini saya akan menyeduhkan air terlebih dahulu.
Nah, oke ya teman-teman, di sini aura positif, aura negatif datang menghampiri ya. Cuman di sini orang show kerbau ini satu, emosi kurang stabil, cepat marah ya. Terus juga sering salah pahaman dengan orang lain. Berbicara juga tuh kurang bisa agak baik ya. Karena disertai dengan emosional, jadi kurang stabil, kurang bisa baik ya hubungan sama orang lain. Itu juga salah paham, rasa curigaan juga amat sangatlah besar ya. Jadi di bulan November ini lebih banyak terjadi konflik antara mulut ataupun konflik perbedaan pendapat ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini aura positifnya itu memang satu-satunya harus banyak lebih bersabar, kedua juga jangan terlalu banyak berpikiran yang negatif ya di sini teman-teman. Usahakanlah berpikir positif ya. Karena di sini kalau saya lihat aura-aura di sini dari air ini yang saya lihat ada awan putih disertai dengan hujan ya di sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini tandanya uh, Anda itu ada awan putih tapi disertai dengan hujan. Jadi kalau misalnya kiranya kalau teman-teman bisa lebih sabar, pasti bisa mendapatkan hal yang positif ya, hal yang baik ya di sini ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu banyak merisaukan segala sesuatunya karena memang kalau emosi sudah naik kurang stabil pasti semuanya pasti tidaklah membaik ya ke depannya ya di situ ya, apalagi melakukan sesuatu ya. Oke, di sini udah selesai. Saya akan melihat dari kartu remi ya teman-teman ya. Jadi kartu remi ini saya akan membagikan 3 kartu ya. Nah, 3 kartu ini ramalannya sangat berbeda sekali ya dari ramalan biasanya. Jadi di sini teman-teman bakal bisa tahu ramalan ini bagaimana supaya Anda tuh benar-benar bisa menekuni, Anda benar-benar bisa uh, introspeksi diri terlebih dahulu ya, memperbaiki diri ataupun berjaga-jaga sebelum hari H itu terjadi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman seperti biasa, di sini kartu pertama saya akan meramalkan tentang hoki rezeki, kedua tentang keluarga ataupun percintaan, ketiga tentang kesehatan ataupun aura Anda ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan meramalkan dulu eh, tentang ramalan hoki atau rezeki ya. Nah, di sini saya akan buka dulu ya. Oke. Nah, jadi di sini ya teman-teman, hoki rezekinya ini uh, mengatakan bahwa bentar ya teman-teman, saya akan menyusun dulu kartunya, dia kasih teman-teman lihat ya. Nah, jadi teman-teman di sini hoki rezeki Anda itu di bulan November tuh ada. Cuman di sini satu, emosi Anda tuh harus dilatih lebih banyak sabar ya teman-teman. Berbicara dengan orang lain juga harus lebih nyaman, harus lebih sejuk ya dengan orang lain. Maksudnya harus uh, lebih santai bawaannya ya teman-teman. Jadi berbicara itu ya jangan terlalu sentimen, jangan terlalu dengan nada tinggi, tapi biasa-biasa saja ya teman-teman. Karena di bulan Oktober ini aura Anda itu kurang bagus ya. Karena memang emosional Anda itu selalu terbawa emosi, selalu terbawa hal-hal yang selalu merugikan Anda sendiri apalagi orang lain itu ya. Jadi di sini kalau misalnya Anda banyak bersabar, hoki rezeki juga bakal bisa datang dengan baik teman-teman. Tapi karena kalau misalnya emosi Anda meluap-luap, cara berbicara, tutur kata juga dengan tidak baik dengan orang lain, bagaimana hal yang baik bisa Anda mendatangkan Anda gitu teman-teman. Di sini memang ya pasti kalau suatu masalah yang namanya emosional, pasti kalau udah naik pitam, kalau udah naik darah, pasti hasilnya apa? Hasilnya pasti
kebawaan emosional, terbawa emosi, ya terbawa bete, bosen, ya. Akhirnya tidak tahu apa yang dilakukan, akhirnya susah untuk melewati hidup gitu ya teman-teman ya. Biasanya orang kalau udah naik darah, naik emosional ya teman-teman ya, naik emosi. Jadi itu biasanya tuh pasti kepala kita selalu panas ya, hati kita juga panas. Jadi sangat susah untuk meredam ya, sangat susah untuk membuat hati kita nyaman kembali ya. Jadi di sini usahakan eh, anda tuh meredam semua emosional Anda, lebih banyak meningkatkan kesabarannya. Karena di bulan November ini ada sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi emosional agak lebih tinggi, jadi sehingga uh, sangat susah untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik. Hal yang baik itu pasti dimulai dari kita sendiri ya teman-teman. Kalau kita bisa berpikir positif, pasti hal baik pasti bisa mendatangkan kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita selalu marah-marah, ya dalam hal kecil apapun kita selalu marah-marah, jadi apapun hal positif pergi menjauh ya teman-teman ya. Nah jadi di sini saya akan lihat dulu kedua kartunya. Nah di sini mengatakan bahwa Anda tuh harus lebih banyak bersabar, ya. Memang sih banyak kesabaran, banyak bersabar juga sangat susah ya teman-teman ya. Walaupun udah sabar, tapi kita merasa harga diri kita diinjak-injak gitu ya. Selalu tidak dihargai. Biasanya teman-teman kalau di sini yang saya katakan, eh, ada kata kiasan bilang kalau kita bisa mengendalikan rasa emosi kita, emosional kita bisa menang melawan emosi kita sendiri. Jika kita tidak bisa melawan emosional kita selalu naik pitam, naik darah, emosional sampai kaki tangan juga belajar kungfu ya teman-teman. Nah jadi di sini ya pasti kita akan kalah dan akan termakan oleh emosional kita sendiri ya. Akhirnya kita sendirilah yang celaka dan merugikan diri sendiri. Bukan orang lain tapi kita sendirilah yang rugi ya gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini ya yang namanya emosional tuh banyak ya, banyak artinya. Emosional tuh bisa rasa semangat yang sangat tinggi. Emosional tuh juga ada tingkat rasa kemalasan. Ketiga juga mungkin kurang adanya dorongan atau dukungan sehingga emosional naik ya. Semua rencana tujuan juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya juga semua amarah juga keluar meluap gitu ya. Jadi teman-teman di sini kalau saya lihat ya Anda sudah tahu kalau di bulan November ini Anda selalu emosionalnya itu selalu dinomorsatukan ya, sangat susah untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi di sini diibaratkan Anda diuji coba ya, Anda tuh dikasih ujian cobaan sama Tuhan di bulan November ini. Selama 1 bulan ini Anda harus meredamkan emosi Anda harus benar-benar bisa bersikap sabar dan bersikap bijaksana terhadap siapapun, apalagi hal-hal kecil yang Anda kerjakan gitu ya teman-teman. Sedangkan kita aja, jangankan kita emosional terhadap orang lain, kita aja emosional pun bisa terhadap barang-barang mati loh teman-teman. Kita kalau udah emosional kita banting sana, banting sini, kita banting barang-barang, pecahkan piring, pecahkan kaca, ya, obrak-abrik meja, kursi, akhirnya patah semua ya teman-teman ya. Jadi emosional itu bukan hanya dari orang-orang di sekitar, tapi juga benda-benda mati di sekitar kita pun juga bakal bisa kita buat roboh, buat rusak ya. Jadi teman-teman, jadi itulah emosi Anda tuh harus diredamkan. Nah, jadi juga di sini dua kartunya melambangkan uh, teman-teman, jika kalau misalnya selama 1 bulan ini Anda tidak bisa meredamkan emosi Anda, masalah Anda tuh bakal banyak ya, bakal dibawa pusing 7 keliling ya. Biasanya masalah itu gampang diselesaikan, tapi karena emosi Anda tuh yang bercampur paut ya dengan masalah, dijadikan campur gado-gado ya, akhirnya semua masalah itu jadi runyam dan tambah ribet ya. Sebenarnya cuma hanya jalan 1-2 langkah, tapi dibuat jadi agak sulit, jadi sampai 5 atau 10 langkah baru bisa selesai gitu ya. Jadi teman-teman di sini saya udah cukup tahu ya, udah cukup jelas ya penjelasan saya. Jadi hoki rezeki Anda itu emosi lah yang harus diredamkan ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman di sini keduanya ini sangat melambangkan
hal yang sangat tidak baik, karena memang banyak yang Anda hadapi dengan rasa emosional Anda ya. Jika Anda bisa berpikiran terbuka, bisa berpikiran positif, berpikiran jernih, semua masalah dapat diselesaikan dengan baik satu persatu ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan lihat lagi yang kedua, yaitu berhubungan dengan keluarga ataupun percintaan ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman, ini mengenai tentang keluarga ataupun percintaan ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat lagi dua kartunya. Nah, keluarga ataupun percintaan. Jadi di sini saya akan lihat lagi dulu dua kartunya mengatakan bahwa, nah, ya, di sisi kiri mengatakan ketidakbahagiaan, di sisi kanan mengatakan bahwa ada banyak ujian dan cobaan ya. Di sini kiri ketidakbahagiaan, di sini sisi kanan banyak ujian dan cobaan, hadir lebih banyak berdoa ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat ya, hoki rezeki ya mungkin tadi udah selesai ya. Jadi di sini saya akan mengatakan tentang percintaan dan keluarga. Di sini kalau saya lihat ya, eh, di sini kalau saya lihat dari sisi dari segi percintaan ya, ini kalau saya lihat eh, banyak godaan, banyak pihak orang ketiga ataupun pihak orang keempat. Ini juga ada salah satu beban dari keluarga ya. Ada yang sengaja cuci mata, ada yang sengaja ingin lebih lebih dari berpasangan tuh lebih dari satu. Ada juga kalau saya lihat di sini dari kartunya itu mengatakan bahwa Anda tuh banyak mengalami suatu kontrasepsi ya gitu ya. Maksudnya suatu banyak pertengkaran ya di sini ya. Hubungan ini banyak sesuatu hal yang tidak ada salah satu mengalah ya di situ ya teman-teman. Jadi di sini satu banyak gelisah gundah ya, hubungan ini tidak baik. Itu juga di sini kalau saya lihat banyak kesedihan ya, banyak kekesalan, kekecewaan ya. Di sini hubungannya ini satu dari sisi hubungan kekeluargaan tidak baik. Terus yang kedua, hubungan suami istri juga tidak membaik karena ada pihak orang ketiga. Di satu sisi juga berpasangan saling main serong, main selingkuhan ya. Jadi di sini ada berbagai banyak cerita dalam kekeluargaan, ada berbagai banyak selingkuhan ya di sini ya teman-teman. Jadi di sini ya kalau saya lihat di sini kekeluargaan, percintaan sangat tidak bagus ya. Karena kalau banyak diceritakan memang sangat tidak enak sekali ya. Jadi di sini teman-teman kalau saya lihat banyak yang tidak bisa diselesaikan ya. Kalau saya lihat di sini percintaan tidak bisa langgeng, juga tidak akan bisa mendapatkan pemecahan masalah ya. Jadi di sini tiga kartunya ini mengatakan bahwa tidak ada ketemu dengan jalan keluar ya. Di sini juga ada yang didukun santet, ada yang diguna-gunain ataupun ada dibawa kesel, kecewa ya, sakit hati ya. Jadi di sini hoki dari percintaan dan kekeluargaan itu banyak yang suka ikut campur dalam masalah keluarga suami istri, banyak yang juga yang suka main selingkuhan ya. Jadi di sini untuk orang yang bersyukur bau dimasuk di bulan November ini sangat tidak bagus karena memang kalau saya lihat sangat terbawa terpecah belah masalah gitu ya. Nah, jadi di sini tidak ada jalan keluar, pemecahan masalah juga amburadul, jadi tidak ada permasalahan, jalan keluar. Tidak ada hal yang positif untuk mengambil jalan tengah gitu ya. Oke, di sini teman-teman udah bagus ya. Dari pencintaan nggak bagus, dari kekeluargaan juga terlalu banyak ikut campur ya. Jadi di sini kalau bisa dibilang kalau saya lihat percintaan untuk orang syukur baut tidak ada
kemandirian, tidak ada kedewasaan, dan tidak ada suatu kematangan dalam percintaan. Apalagi kekeluargaan terlalu banyak ikut campur ya teman-teman ya. Oke, di sini saya lihat di bulan November ini percintaan kekeluargaan selesaikanlah dengan kepala dingin ya. Jangan suka main hakim sendiri ataupun saling menyalahkan salah satu pasangan. Oke ya teman-teman, ini saya akan lihat lagi salah satu dari kesehatan ataupun aura ya. Oke teman-teman, di sini pencerahan ataupun kesehatan Anda ya. Kalau saya lihat dua kartunya ini, nah di sini kalau saya lihat kesehatan Anda kurang membaik ya di bulan November. Di sini ada eh, Anda bakal banyak menghabiskan uang untuk pengobatan penyakit ya. Terus kedua juga Anda ada banyak eh, mendapatkan aura-aura negatif ya. Jadi di sini teman-teman aura negatif, aura positif yang Anda dapat sangat susah ya. Jadi pencerahan aura itu gelap, tidak bagus ya. Jadi Anda selalu mendapatkan bertemu dengan orang yang tidak diinginkan. Jadi di sini apapun tidak berjalan dengan lancar dan sukses ya. Jadi teman-teman di sini kalau saya lihat kesehatan itu ya kurang bagus ya. Aura Anda tuh memang banyak bertemu dengan uh, orang yang dijanjikan, tapi masih belum bisa membuahkan hasil ataupun mendapatkan rezeki ya. Karena memang di sini uh, belum saatnya untuk mendapatkan suatu keuntungan, tapi di suatu hari nanti ya cepat atau lambat pasti bisa mendapatkan suatu keuntungan, tapi tidak tidak untuk di bulan 11 tapi mungkin di bulan 12 ke depannya ya teman-teman ya. Coba saya akan lihat lagi di sini. Nah, di sini teman-teman untuk orang shock kerbau tuh pencerahan aura itu di bulan November ini Anda banyak butuh perhatian, banyak dukungan dan doa dari orang-orang sekitar Anda ya. Anda takut untuk bisa berjalan sendiri dalam rencana tujuan Anda. Anda takut bisa maju ya untuk melakukan semuanya. Anda butuh orang lain, butuh orang untuk mendukung Anda ataupun membantu Anda dalam kerjasama ya. Jadi di sini bisa dibilang Anda sangat susah untuk bisa berdikari ya. Jadi di sini mandiri juga susah, berdikari juga susah. Akhirnya Anda memintalah pertolongan ataupun bantuan dari orang lain. Meminta bantu orang lain bukan suatu hal yang sangat salah, tapi itu sangat membuat Anda itu memberi Anda jalan keluar ya. Jadi di sini teman-teman kembalilah Anda pencerahan aura untuk hal yang baik ya, supaya suatu hal yang baik dapat mendapatkan sesuatu yang mujizat ataupun suatu hal positif menghampiri Anda ya. Jadi Anda sudah pencerahan aura, Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik ya. Mungkin ya Anda meminta hal yang baik tapi masih belum bisa mendapat, tapi Tuhan bakal bisa memberikan Anda yang terbaik ya. Nah, jadi di sini teman-teman udah cukup tahu ya. Jadi di sini pencerahan aura Anda kesehatan kurang bagus. Yang saya lihat di sini ada terkena radang paru-paru ya, jadi panas dalam juga. Jangan terlalu sering makan cabai, jangan terlalu sering makan goreng-gorengan ataupun yang berminyak yang berlebih ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus lebih banyak melakukan aktivitas yang membuat Anda tuh lebih banyak ekstra olahraga supaya Anda tuh lebih banyak membuat Anda tuh lebih semangat, supaya Anda tuh bisa membuat Anda tuh lebih maju dan bisa lebih berpikir positif untuk melakukan yang terbaik ke depannya. Jadi di sini untuk untuk orang shock kerbau ini Anda sudah tahu ya situasi kondisinya dari hoki rezeki, percintaan ataupun keluarga dan baik pencerahan ataupun kesehatan. Jadi di sini untuk orang shock kerbau ini akhir kata saya memberikan pesan kepada Anda. Satu, kendalikan emosional Anda. Terus yang kedua,
eh, Anda berbicara dan berpikir, berucaplah dengan kepala dingin untuk menghadapi kekeluargaan ataupun percintaan suami istri Anda, dan jangan suka main hakim sendiri ataupun salah-salah menyalahkan orang lain. Terus yang ketiga, Anda pencerahan aura dan jagalah pola gizi makan Anda ya teman-teman. Jadi di sini teman-teman udah cukup tahu ya, cukup paham. Jadi di sini untuk orang shocker bau ini untuk di bulan 11 ini bukanlah suatu hal yang tidak baik, tapi Anda perlu memperbaiki diri, membina diri dan introspeksi diri supaya kedepannya bisa lebih membaik, supaya Anda selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan. Jika Anda belum mendapatkan apa yang diinginkan, Tuhan pasti bisa memberikan yang terbaik buat Anda ya. Gitu ya. Oke teman-teman, di sini udah cukup paham. Jika memang ada pertanyaan boleh ditanyakan ke nomor WA saya. Jadi teman-teman, di sini saya Evan Jaya mengucapkan rasa terima kasih, mohon pamit dan sampai jumpa. Halo teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya. Saya video channel YouTube saya ini bertemu dengan saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang bagaimana perjalanan seseorang ke depannya ya selama 3 bulan di tahun 2020 ke depannya. Jadi di sini bagaimana perjalanan seseorang itu pasti selalu ada yang urusan masalah demi masalah ya, pasti selalu ada uh, sesuatu hal yang bisa membuat Anda tuh menggembirakan hati, kesel, kecewa ataupun segala macamnya ya. Yang namanya kehidupan manusia itu pasti kan selalu ada sesuatu hal yang memang uh, bakal Anda lalui atau memang bakal uh, Anda kembangkan ataupun bakal Anda itu untuk urusi semua masalah itu apakah memang benar-benar bisa dilakukan atau tidak ya. Bahkan bisa mengalami sesuatu hal yang membuat Anda itu bisa mengalami perubahan ataupun banyak mengalami sesuatu yang ya tidak semestinya Anda jalankan ya di sini ya. Karena perjalanan hidup manusia itu kan pasti terlalu banyak lika-liku kehidupannya ya. Banyak yang memang ada seluk-beluknya, banyak hal positif negatifnya. Jadi di sini juga teman-teman untuk sesuatu hal yang memang mungkin Anda jalankan, Anda semestinya ya memang Anda ya pasti Anda sendirilah yang mengatur tuh semua kehidupan Anda ya. Bagaimana tuh kehidupan itu ya bagus atau tidak kan kita sendiri yang tahu ya. Jadi banyak orang hanya bisa menilai, mengkritik dan memberi saran ya. Banyak orang yang hanya bisa menertawakan orang, bisa menghina orang ya. Sehingga di balik itu semua belum tentu ada yang benar ya. Sehingga orang hanya bisa uh, menghakimi ataupun mengejek ya, selalu menilai dari sisi luarnya saja ya teman-teman ya. Nah jadi di sini sebelum saya melanjutkan hasil penerawangan saya, hasil ramalan saya ya teman-teman, di sini jangan lupa saya akan minta dukungan Anda untuk like dan subscribe ya, supaya untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Anda semuanya, supaya ramalan saya itu bisa memberikan sesuatu hal yang membuat Anda tuh termotivasi ataupun membuat Anda itu selalu mendapatkan yang terbaik, supaya kehidupan Anda tuh supaya selalu mendapatkan apa yang Anda inginkan di tahun 2020 selama 3 bulan ke depan ya. Ini udah masuk di bulan bulan Oktober, November dan Desember. Jadi 3 bulan ke depan tuh di tahun 2020 sampai ke akhir tahun. Jadi di sini apa-apa saja
3 bulan ke depan ini apakah memang bagus atau tidak ya perjalanan hidup Anda ya. Biasanya kan saya meramal tentang kehidupan seseorang itu kan dari 12 zodiak, 12 show ya. Nah, jadi di sini saya akan menerawang, saya akan mengambil beberapa aura-aura positif yang bisa saya rasakan, dan itulah yang akan saya ambil dan akan saya semuanya saya akan kasih tahu ya, bagaimana apapun yang saya terima, apapun yang saya terawang, apapun yang saya dapat, itulah yang akan saya utarakan untuk semuanya ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini memang mungkin sampai setengahnya ataupun seperempat dari video ini, mungkin dari depan-depannya mungkin tidak sesuai dengan Anda ya, mungkin maaf, mungkin saya tidak mengambil aura positif Anda ya. Mungkin juga ya mungkin resonate atau enggak resonate ya, itu tergantung dari Anda. Mungkin dari hasil ramalan ini ya tidak bercampur paut ataupun gimana ya, untuk selalu mendapatkan yang sesuai dengan Anda atau tidak gitu ya. Nah, jadi di sini ya motivasi atau tidak ya semua kembali ke pemikiran kita ya teman-teman. Karena kita sendirilah kehidupan yang mengatur sendiri, bukan orang lain ya. Orang lain hanya bisa menilai dan mengkritik dan memberi nasihat. Selebihnya kita sendirilah yang tahu ya. Jadi teman-teman di sini saya ramalan ini biasanya saya meramal hanya dengan dari kartu remi saja ya teman-teman. Karena di sini saya meramal beda ya, lain daripada yang lain. Jadi di sini saya akan memberikan suatu ramalan secara detail-detailnya, secara jelas ya, dan saya akan memberikan suatu suatu pemikiran dari penjelasan ini, singkat, padat, dan jelas ya. Karena memang ada banyak, saya mendapatkan suatu banyak kritikan dan nasihat dari beberapa teman-teman YouTuber. Ada orang bisa mengatakan bahwa saya lebih kebanyakan banyak celoteh ya, banyak nasihat, banyak memberi omongan panjang lebar ya. Ada orang lebih suka singkat, padat, dan jelas ya. Ada orang juga lebih suka tidak ada banyak ceramah, jangan banyak ada celoteh ya, jangan ada banyak yang ngomongnya ini itu saja ya. Jadi orang dengernya pun jadi, mungkin ada orang dari beberapa orang teman YouTuber, ada yang muak, adapun yang kesel, ataupun memang merasa membosankan dari hasil ramalan saya ini ya teman-teman ya. Nah, jadi di kali ini saya akan meramalkan singkat, padat, dan jelas ya, tetapi ramalan ini tepat dan sesuai dengan Anda ya. Jadi lebih gampang dimengerti ya. Jadi di sini Anda sudah bisa tahu ya, Anda diberi akal budi yang sehat. Jadi nanti apa yang saya katakan ini Anda bisa lebih tahu, lebih secara detail apakah ini ramalan ini sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai ya Anda abaikan saja ataupun anggap sebagai hiburan saja ya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan mencoba memberitahukan bahwa di sini ada beberapa saya ramalan dari kartu remi ya, dari seduh air putih biasa ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya kan saya juga nggak hanya dari air putih biasa, tapi juga bisa dari kopi ataupun dari teh. Tapi saya mengambil pilihan dari seduh air putih biasa saja ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman, sebelum saya melanjutkan hasil penerawangan saya mengambil aura positifnya ya. Sebelum itu saya meminta teman-teman yang ingin menonton video ramalan saya ini sempatkan diri selama 3 detik ya, apapun 3-5 detik, untuk mencurahkan hati dan pikiran Anda ke dalam video ramalan ini, supaya saya bisa membaca aura positif dari pikiran Anda. Saya bisa tahu isi hati Anda ya. Jadi luangkan waktu Anda sebentar saja, dari hitungan 3 detik sampai 5 detik ya. Jadi Anda coba renungkan, coba berikanlah semua hati dan pikiran Anda, curahkanlah ke dalam video ramalan saya ini, supaya saya bisa mengambil semua perjalanan hidup Anda itu selama 3 bulan ke depannya di tahun 2020 ya, supaya saya benar-benar bisa memberikan memberikan jawaban perjalanan kehidupan Anda itu apakah
resonate atau tidak, atau enggak sesuai dengan Anda ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, eh, sebelum Anda meluangkan apa pemikiran Anda, teman-teman di sini Anda tarik nafas dulu pelan-pelan, keluar masuk tiga kali ya, keluar masuk tahan nafas. Terus Anda pelan-pelan renungkan, berikanlah, curahkanlah semua hati dan pikiran Anda ke dalam video ini supaya saya bisa mengambil semua aura positif Anda dalam video ramalan ini ya teman-teman ya. Karena di sini video ramalan ini akan sangat-sangat berbeda sekali dari sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Supaya saya akan memberikan Anda ramalan yang terbaik yang dari sekarang ya teman-teman ya. Jadi di sini Anda bisa lebih tertarik ramalan saya itu supaya saya bisa mengambil semua hal yang ada di dalam hati dan pikiran Anda ya dalam perjalanan Anda di sini. Oke teman-teman, di sini ya mungkin saya udah terlalu banyak panjang lebar ya. Jadi teman-teman di sini eh, lakukan dulu pernafasan pelan-pelan keluar masuk selama 3 kali. Baru Anda luangkanlah hati dan pikiran Anda. Anda curahkanlah ke dalam video ramalan ini sampai 3 detik dan sampai 5 detik. Supaya saya bisa benar-benar bisa mengambil aura positif dari Anda semuanya ya teman-teman. Oke, saya mulai dari sekarang. Oke teman-teman, Anda sudah mulai mencurahkan ya hati dan pikiran Anda 3 detik sampai 5 detik ya. Tidak perlu lama-lama, saya bisa langsung ambil energi positif yang Anda berikan kepada saya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mulai dulu mengambil semua apa yang Anda curahkan dalam hati dan pikiran Anda. Nah, di sini ya teman-teman, saya sudah mengambil aura positif dari Anda semuanya. Di sini teman-teman, dalam perjalanan hidup Anda itu 3 bulan ke depan dari bulan Oktober, November, dan Desember ya. Teman-teman, yang saya lihat di sini ada suatu kegembiraan, ada suatu kekesalan hati, kekecewaan hati ya. Anda begitu sangat tidak berpuas diri, Anda juga kurang mempunyai hati yang sangat tulus ya, sehingga Anda juga susah untuk bisa menyimpan uang ataupun uang Anda terkuras habis ya selama 3 bulan ke depan. Nah, itulah yang bisa saya rasakan, tapi yang paling utamanya itu satu, Anda begitu mengharapkan sesuatu balasan yang baik ya, mungkin dari karma balasan ataupun karma perbuatan yang ya mungkin selama ini Anda selalu melakukan yang terbaik buat Anda, buat teman-teman kalian ataupun orang lain, sehingga memang teman-teman sangat susah untuk mendapatkan sesuatu hal yang baik ya. Padahal Anda sudah memberikan yang terbaik kepada orang lain, Anda selalu memberikan yang melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain, tetapi kok selalu susah untuk mendapatkan balasan karma gitu ya teman-teman. Nah itu yang bisa saya rasakan dari hati dan pikiran Anda yang Anda curahkan. Terus yang kedua, suatu harapan dan keinginan yang Anda harapkan sama 3 bulan ke depan itu ada banyak iming-iming, banyak yang gantung-gantung ya nasib Anda ya teman-teman, sehingga nasib Anda itu mungkin banyak keinginan tapi cuma hanya ada 1 atau 2 yang bisa terlaksana ya. Itu pun juga mungkin banyak kendalanya dan banyak sisi halangannya ya teman-teman ya. Ada juga teman-teman di sini takut melakukan sesuatu pengambilan keputusan, takut untuk melakukan sesuatu, takut juga untuk melakukan perjalanan jauh sehingga Anda sangat susah untuk bangkit kembali gitu ya.
Nah, itulah aura-aura positif yang Anda curahkan ke video ramalan saya. Jadi, ya di sini juga kadang yang saya rasakan banyak yang Anda curahkan tuh mengenai hubungan suami istri, hubungan keluarga Anda, hubungan harta gono gini. Ya, Anda takut miskin, Anda juga takut jatuh sakit ya, itu segala macam ya namanya itu penyakit manusia ya, teman-teman. Nah, jadi di sini semuanya tuh tercurahkan ke hati dan pikiran saya, hati dan pikiran Anda tuh ke saya ya, video ramalan ini, jadi saya udah tahu semuanya. Jadi di sini secara detail, saya pertama kalinya tuh saya akan menyeduhkan dulu air ya. Jadi sebelum itu Anda pilihlah kartu ini berdasarkan dari warna gelas ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan memulai dulu dari kartu pertama, yaitu gelasnya itu yang gelas yang warna hijau. Kartu yang kedua dimulai dengan gelas warna pink. Yang ketiga, kartu ketiga diwarnai dengan gelas warna biru ya, teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan memulai dari gelas warna hijau ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kali ini saya akan meramalkan dengan cara yang sangat berbeda, yang sangat unik, sehingga Anda lebih tertarik, lebih semangat untuk membaca ramalan saya ya. Jadi di sini teman-teman, saya akan memulai dari gelas warna hijau ya. Teman-teman di sini akan memulai dengan lonceng berbunyi. Oke, di sini saya akan angkat dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini ini adalah kartu pertama ya, ditandai dengan gelas warna hijau ya. Jadi di sini teman-teman kan sebelumnya itu kan Anda sudah mencurahkan semua hati dan pikiran Anda ya. Jadi semua masalah Anda curahkan ke dalam video ramalan ini. Jadi di sini saya akan meramalkan sesuai yang saya ambil dari Anda ya. Jika memang sesuai ya Anda bersyukur, jika tidak sesuai ya Anda anggap saja sebagai hiburan saja ya, teman-teman ya. Nah, oke, di sini saya akan melihat dulu dari cara saya menyeduhkan air untuk Anda ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau yang saya lihat ya, ini di sini kalau saya lihat ini perjalanan hidupnya itu selama 3 bulan ya. Ini kayaknya kalau saya lihat ada aura gelap ya di sini ya, teman-teman ya. Di sini kalau saya lihat di sini ada aura gelap. Terus juga di sini ada Anda bakal bertemu dengan orang yang bisa menipu Anda ya. Jadi di sini teman-teman yang memilih kartu dengan gelas warna hijau, ini kalau saya lihat di sini ada sedikit awan putih ya, tapi di atasnya ada hawa-hawa gelap ya, energi negatif ya. Jadi di sini tuh selama 3 bulan ke depan itu di tahun 2020 ini Anda bisa bertemu dengan orang yang tidak diinginkan, bahkan bisa membuat Anda rusuh, bisa bertentangan dengan orang lain, apalagi juga Anda bisa terkena dukun santet ya di sini, teman-teman ya. Jadi perjalanan hidup Anda itu sangatlah tidak menyenangkan karena di sini satu ya mungkin bisa dibilang Anda bertemu dengan karma perbuatan yang masa silam ya, masa lampau. Akhirnya dia datang bertemu dengan Anda untuk meminta bayaran hutang karma ya, teman-teman di sini ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini ya, teman-teman kalau bisa jangan terlalu banyak merespon ataupun melakukan sesuatu hal yang memang benar-benar bisa membuat Anda tuh kacau balau ya. Hati dan pikiran itu jadi stres gitu ya, teman-temannya. Terus juga di sini 3 bulan ke depan itu teman-teman kalau bisa Anda jangan terlalu banyak terpaut dalam hal-hal yang negatif sehingga Anda tuh banyak melakukan sesuatu yang benar-benar bisa membuat Anda itu
tidak tahu arah jalan pulang ataupun punya arah tujuan gitu ya. Jadi di sini untuk gelas warna hijau ini sangatlah tidak bagus ya, karena memang satu, Anda harus perlu pembersihan diri, perlu pencerahan aura, Anda perlu membina diri, membersihkan diri Anda seutuhnya. Anda banyaklah melakukan sesuatu hal yang baik, melakukan kebaikan ya. Jauh-jauhkanlah diri Anda tuh dari hal-hal yang membuat Anda itu ingin marah ataupun ingin merugikan orang lain ya, sehingga apapun dan ucapan juga bisa keluar dalam hal-hal yang tidak baik ya. Terus juga bisa membuat Anda tuh dalam hal-hal yang memang benar-benar membuat Anda tuh jadi tidak punya rasa belas kasihan gitu ya. Jadi di sini Anda memiliki aura gelas warna hijau, itu benar-benar Anda perlu merubah itu semuanya dari sifat, sikap, gaya tingkah laku, apalagi perilaku Anda ya. Jadi teman-teman di sini dari gelas aura Anda itu, Anda sudah bisa mengatakan bahwa tidaklah baik ya. Dan apalagi dari punya awan putih di atasnya juga ada satu awan ada satu aura gelap, diselimuti ada keluar dengan petir gitu ya teman-teman ya. Jadi petirnya itu bisa merusak Anda, merugikan Anda ya. Jadi orang yang tidak diinginkan tuh datang bertemu dengan Anda itu untuk mengambil hutang karma gitu ya. Jadi hutang karma itu ya, kalau saya lihat di sini mungkin ya dulu-dulunya Anda merugikan dia, jadi sekarang dia datang untuk merugikan Anda ya, untuk balas ya, mungkin balas karma ya, dengan tujuan yang setimpal gitu. Nah, jadi di sini satu, Anda lebih banyak mengikhlaskan diri, Anda banyak lapang dada. Jika bertemu dengan orang itu, Anda bicarakan baik-baik, ataupun Anda ya benar-benar Anda membuat suatu keputusan bahwa Anda itu dapat terhindar dari sesuatu hal yang bencana yang merugikan Anda sendiri. Apalagi kalau dari aura gelap ini sangatlah tidak bagus ya teman-teman. Jadi Anda lebih banyak berdoa dan bersyukur ya. Jauhkanlah dari hal kesialan Anda selama 3 bulan ke depan, supaya Anda benar-benar siap untuk melakukan yang terbaik, supaya perjalanan hidup Anda itu tidak sia-sia gitu ya. Nah, jadi di sini aura positif sangat kurang, tapi aura negatif yang datang mendekati Anda, menghampiri Anda. Itu juga di sini aura positifnya itu sangat minim sekali ketimbang aura negatif ya. Jadi di sini selama 3 bulan ke depan itulah yang akan bakal terjadi ya di situ ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan melihat dulu apakah dari perjalanan hidup Anda itu sangat bagus atau tidak dari kartu remi ya. Oke, di sini saya akan lihat dulu. Di sini saya akan lihat dulu. Oke teman-teman, di sini kartu kartu itu menunjukkan bahwa Anda itu sangat bosan ya, sangat bete sekali ya selama 3 bulan ke depan ini. Inilah yang akan saya gambarkan, yang akan saya kasih tahu ramalan itu bagaimana, apakah bagus atau tidak. Nah, jadi di sini saya akan buka lagi 3 kartu ini. 3 kartu ini melambangkan ini, nah teman-teman. Nah, jadi 3 kartu ini ya. Di sini selama 3 bulan ke depan Anda banyak melakukan kata janji dengan orang lain ya. Anda banyak melakukan
sesuatu untuk mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan sedikit rezeki gitu ya. Nah, coba di sini coba saya akan lihat lagi di sini samping kanan. Nah, di sini mewakili bahwa banyak sesuatu hal, rencana, tujuan tidak dapat terselesaikan dengan baik. Banyak tujuan dan rencana yang tidak dapat Anda lakukan ya. Di sini banyak melakukan hambatan, mengalami hambatan dan kerugian yang sangat besar. Di sini apa saja yang Anda alami ya? Coba saya akan lihat lagi. Nah, jadi teman-teman di sini ke-9 kartu ini sudah mengatakan bahwa banyak sesuatu hal kejadian yang sangat membuat Anda itu memboroskan tenaga, banyak memboroskan sesuatu hal yang di luar dugaan Anda ya. Nah, 3 bulan ke depan ini kalau saya lihat di sini memang uh, ada banyak hal yang memang banyak mengalami suatu halangan, hambatan, apalagi bisa dibilang suatu kejadian masalah yang tidak enak ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini tujuan Anda itu kalau bisa selama 3 bulan ke depan jangan banyak melakukan suatu resiko, suatu pengambilan keputusan yang memang benar-benar bisa membuat Anda tuh jatuh bangun. Terus yang kedua, Anda jangan berani mengambil risiko untuk meminjamkan uang ataupun meminjam uang ke bank ataupun ke salah satu rentenir ataupun yang lainnya ya. Segala hal yang berhubungan dengan meminjam uang jangan Anda lakukan karena memang di sini merupakan jalan yang salah satunya itu bisa membuat Anda sangat fatal dan mengalami banyak kerugian. Akhirnya Anda boros dan Anda menggadaikan beberapa harta ya. Jadi di sini bisa dibilang bertemu lagi dengan orang tidak diinginkan, akhirnya Anda tidak mendapatkan apa-apa di situ ya. Nah, di sini saya akan lihat lagi. Di sini ya, teman-teman. Nah, jadi ke sini kelima kartunya mengatakan bahwa Anda jangan banyak melakukan sesuatu hal yang benar-benar memboroskan tenaga dan pikiran Anda, apalagi banyak mengeluarkan uang yang cukup banyak ya di sini ya. Itu juga di sini kalau saya lihat di sini ada beberapa orang yang tidak diinginkan tuh salah satunya ini adalah orang ini ya teman-teman. Nah, orang yang tidak diinginkan ini adalah orangnya berkuning langsat ya kulitnya ya. Kulitnya berkuning langsat. Ini orangnya tinggi ya lumayan nggak gitu berisi ya, cuman rambutnya panjang ya. Nah, ini adalah orang yang benar-benar bisa membuat Anda itu jatuh bangun ataupun kerugiannya sangat besar ya. Nah, apalagi bisa membuat Anda tuh hilang dalam sekejap apapun modal usaha Anda ataupun dalam hal keuangan Anda ya. Jadi di sini inilah orang yang bisa mendukunin Anda ataupun memeletin Anda ya, memberikan Anda kiriman sehingga Anda tuh sangat susah untuk melewati hidup gitu ya, sehingga Anda tuh benar-benar yang tadinya berada di atas akhirnya Anda berada di bawah gitu ya. Nah, itu juga di sini bagi Anda orang yang ingin berpacaran ya selama 3 bulan ini Anda bisa mendapatkan bagi Anda yang ingin menikah dalam waktu 3 bulan ke depan ini tahun 2020 Anda bakal bisa menikah, melakukan rencana, melangsungkan pernikahan bisa ya. Karena di selama 3 bulan ke depan ini Anda bisa melakukan yang sesuai dengan rencana Anda ya, kecuali dalam suatu rencana tujuan yang lainnya untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi di sini Anda memiliki kartu ini sangat-sangatlah jelas bahwa Anda itu benar-benar sangat susah untuk melewati hidup selama 3 bulan ke depan ini ya. Tapi di sini Anda tidak perlu goyah, pikiran Anda tidak perlu goyah, hati Anda banyak berdoa dan bersyukur ya. Bersihkanlah diri Anda seutuhnya, buanglah semua kesialan Anda lakukanlah pencerahan aura. Sehingga Anda benar
sedikit demi sedikit bisa melewati bisa melewati semua hal yang tidak baik itu dengan sangat santai dan lewat begitu saja ya teman-teman ya. Ini satu-satunya itu Anda perlu pencerahan aura ya teman-teman. Jika Anda tidak pencerahan aura, ya saya pun tidak mau mengucapkan kata-kata hal yang tidak enak enak didengar, yang bisa menyinggung perasaan Anda, tapi setidaknya Anda sendirilah yang berpedoman, Anda sendirilah mengambil keputusan, berpikirlah secara bijaksana apakah itu sesuai atau tidak ataupun perlu ya dilakukan itu ya. Nah, itu juga saya akan lihat lagi di sini 3 kartunya mengatakan bahwa nah, jadi di sini untuk Anda bisa melakukan hal yang baik ya. Anda bisa mendapatkan itu semua, lakukanlah pencerahan aura ya, supaya Anda tuh bisa pelan-pelan melewati semua masa-masa kritis yang tidak baik. Karena 3 bulan ke depan ini pasti kan kita selalu mengharapkan untuk masuk ke tahun yang baru ya, kita selalu berdoa mengharapkan yang terbaik. Jadi selama 3 bulan ke depan ini kita berusahalah bijaksana, berusahalah merespon diri sendiri, merubah segala hal yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik. Kita pencerahan aura ya, dimulai dari pencerahan aura, bersihkanlah seluruh diri Anda dari ujung kaki sampai ujung rambut, sehingga Anda buanglah jauh-jauh dari hal-hal buang kesialan, sehingga Anda benar-benar bisa melewati hari dengan penuh santai dan penuh bahagia ya teman-teman ya. Nah, di sini terakhir saya akan lihat bahwa Anda harus yakin bahwa Anda tuh selama 3 bulan ke depan ini Anda benar-benar bisa membuat yang terbaik ya di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini di kartu ini banyak mendapatkan sesuatu hal yang baik karena memang Anda sendirilah yang memutuskan bahwa Anda tuh perlu melakukan terbaik atau tidak, karena memang di sini kedua kartu ini yang membuat Anda tuh harus benar-benar bangun dan percaya diri bahwa Anda tuh yakin bahwa bisa melewati itu semua dengan baik. Karena memang selama 3 bulan ini pasti Anda sesuatu hal yang perjalanan hidup Anda tuh tidak bagus ya di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman udah cukup tahu ya, udah cukup paham. Nah, di sini teman-teman saya akan lihat dulu pesannya apa selama 3 bulan ke depan. Nah, di sini katanya pesannya mengatakan bahwa Anda ya di sini 3 bulan ke depan itu Anda bersiap-siaplah untuk jangan memboroskan uang, berhemat, jangan suka membelanjakan sesuatu hal yang di luar dugaan ya. Karena memang di sini selama 3 bulan ke depan itu pasti ada banyak pengeluaran yang tanpa Anda ketahui, tanpa Anda duga ya. Jadi di sini Anda perlu perhatian ekstra, Anda perlu banyak tahu mempelajari keuangan Anda, berapa banyak yang didapatkan, berapa banyak yang dikeluarkan. Akhirnya Anda harus lebih balance dan seimbang supaya finansial keuangan Anda itu bisa lebih baik lagi. Jadi selama 3 bulan ini Anda benar-benar bisa berpegang prinsip untuk supaya 3 bulan ke depan ini jangan banyak melakukan pemborosan uang ya, apalagi memboroskan untuk modal usaha yang tidak penting, karena memang 3 bulan ke depan ini tidak sesuatu hal positif mendatangkan kepada Anda ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman, udah cukup paham ya. Jika tidak dimengerti boleh boleh dikonsultasikan, cari ke saya ya teman-teman, saya akan siap membantu Anda. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dari kartu kedua. Di sini kartu kedua. Kartu kedua ya teman-teman ya, dengan maaf. Tadi ini kartu keduanya dengan gelas warna pink ya teman-teman ya.
Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dengan gelas warna biru ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini nggak ada yang salah ya teman-teman. Di sini saya akan menyeduhkan air ke dalam gelas. Nah, teman-teman di sini auranya itu ada kelihatan air yang sangat tenang ya, teman-teman. Bisa dibilang ini adalah air sumur ya. Ini adalah air yang cukup tenang, air yang sangat jernih ya, teman-teman. Ini melambangkan bahwa memang 3 bulan ke depan ini melambangkan bahwa Anda tuh harus lebih banyak introspeksi diri, Anda harus lebih banyak bersahabat dengan lingkungan Anda. Itu juga di lingkungan di aura air ini melambangkan bahwa Anda tuh harus lebih banyak bijaksana, lebih banyak dewasa, berpikirlah yang positif daripada berpikir negatif ya teman-teman. Karena memang di sini ada perkembangan ya, di sini ada kemajuan. Yang saya lihat di sini auranya itu benar-benar ada mengalami suatu dorongan, dukungan untuk belajar lebih membaik lagi di sini ya teman-teman. Nah, jadi di sini auranya gelas ini sangat bagus ya. Ini adalah air yang sangat jernih yang berasal dari air sumur ya teman-teman di sini yang saya lihat ya. Nah, jadi di sini memang juga ada ditandai dengan air hujan ya teman-teman. Air hujan yang turun dari atas langit ya. Jadi di sini air hujan itu melambangkan bahwa teman-teman itu jika memang Anda benar-benar menyikapi, bisa lebih dewasa ya, berpikir ingin maju, tak kala pasti Anda bukan hanya Anda bisa maju dan mandiri, tapi Anda bisa lancar dan sukses ke depannya ya. Nah, jadi selama 3 bulan ke depan ini Anda belajarlah, capailah target, capailah sesuatu hal yang jika Anda ingin sukses, Anda lakukanlah dengan kerja keras. Karena di sini aura positifnya itu sangat bagus ya menghampiri Anda ya teman-teman. Nah, jika memang Anda tidak memegang ya suatu hal yang positif, Anda merasa bahwa semua tidak ada gunanya dan Anda tidak mau melakukan perbaikan dan perubahan dalam diri Anda sendiri. Di sini melambangkan ada air hujan yang turun dari langit. Ini mengatakan bahwa sia-sialah pencapaian Anda, sia-sialah nanti ke depannya tidak ada orang yang peduli dengan Anda ya, karena memang Anda memang benar-benar tidak mau bekerja keras dan tidak mau berusaha, karena memang apapun yang saya lihat di sini turunnya air hujan ini tidak mendapatkan sesuatu hal yang Anda inginkan, tetapi Anda sia-sia melewati itu semua. Karena itu semua adalah suatu hal yang pelajaran buat Anda ya, sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini untuk aura dari gelas warna biru ini sangat bagus ya teman-teman. Jadi Anda lebih banyak bijaksana, banyak mandiri dan banyak dewasa, lebih banyak berusaha dan bekerja keras, berikhtiarlah hal yang baik, berusaha untuk memperbaiki diri supaya Anda lebih bagus, supaya 3 bulan ke depan Anda bisa memetik hasilnya ya yang sangat luar biasa ya, di luar dugaan Anda ya teman-teman. Oke, di sini saya akan lihat lagi hasil kartu reminya bagaimana ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini saya sudah menyusun rapi ya semua kartunya ini. Coba saya akan lihat lagi 3 kartunya. Nah, di sini teman-teman, sesuai yang saya lihat dari aura gelasnya ini, Anda bisa mendapatkan suatu tujuan yang Anda inginkan, yang Anda harapkan. Tapi sebelum itu, Anda harus benar-benar berikhtiar yang baik, berpikir yang baik, ya, berusaha lebih mandiri, lebih berpikir untuk lebih maju. Karena di sini 3 kartunya ini melambangkan bahwa Anda bisa mencapai target yang Anda inginkan, Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat baik selama 3 bulan ke depan. Nah, jadi di sini teman-teman,
perlu adanya pertimbangan ya dari sifat, sikap, gaya tingkah laku Anda, cara berpikir Anda tuh Anda harus lebih banyak berubah menjadi lebih baik lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat lagi tiga kartunya melambangkan bahwa tiga kartu ini melambangkan bahwa memang di sini masih belum bisa mendapatkan apa-apa yang Anda inginkan, tetapi ya untuk mendapatkan sesuatu hal, mencapai target, mendapatkan hal yang baik, itu pasti akan dimulai dari perjuangan, dimulai dari nol ya teman-teman. Nah, jadi di sini ketiga kartu ini melambangkan bahwa di sini adalah hal yang baik, di sini adalah penuh dengan perjuangan ya teman-teman. Jadi di sini ini adalah sisi gelapnya, ini baru mau mulai dari sisi nol, dan ini adalah akhir pencapaian tujuan yang Anda inginkan ya. Ini adalah aura positif yang sangat bagus ya. Nah, jadi teman-teman di sini coba saya akan lihat lagi ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, saya udah buka ini 9 kartunya ini. Ini 9 kartunya ini melambangkan bahwa Anda janjilah pada diri Anda sendiri, ya. Berusahalah untuk lebih bertumbuh, lebih berkembang lagi, menjadi lebih baik lagi, lebih mandiri dan lebih dewasa ya. Anda punya akal pikiran yang sehat, Anda jalankanlah dengan itu semuanya. Satu-satunya Anda jangan sombong. Terus yang kedua, Anda jangan terlalu banyak bicara. Lebih banyak bekerja daripada banyak bicara, teman-teman di sini ya. Itu adalah arti kata kiasan. Jadi di sini sangat bagus untuk Anda, termotivasi Anda supaya Anda lebih banyak terbangun dari hal-hal yang membuat Anda bodoh, membuat Anda malas, tidak mau berkembang, membuat Anda tidak ingin maju, mandiri, dewasa, selalu ingin bergantung kepada orang lain. Akhirnya Anda tuh susah untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu ya. Nah, jadi di sini sebenarnya kartu ini mengatakan bahwa satu, penuh dengan perjuangan dan kerja keras. Terus yang kedua, banyaklah berdoa dan bersyukur. Terus yang ketiga, Anda banyak melakukan pencerahan Anda lakukanlah pencerahan aura supaya Anda bersihkan semuanya, seluruh Anda, aura Anda supaya menjadi lebih baik lagi, supaya dimulai dari pencerahan aura Anda dibersihkan dengan baik, semua secara keseluruhan, Anda baru bisa merubah itu semuanya itu sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, supaya aura Anda, pencerahan Anda, segala sifat-sikap gaya Anda bisa menjadi lebih baik lagi ya. Jadi di sini teman-teman, pencerahan aura itu bukanlah hanyalah sebatas hanya mandi saja, tapi membersihkan secara keseluruhan Anda, membersihkan semua aura Anda ya dengan baik ya. Oke, di sini saya akan lihat lagi kartunya di sini. 5 kartunya mengatakan bahwa di sini pasti banyak bertemu dengan orang-orang yang ingin selalu menjatuhkan Anda, selalu membuat telinga Anda panas, selalu membuat Anda itu berkecil hati, selalu membuat Anda itu jadi sedih, kesel, kecewa ya. Pokoknya biasanya ya teman-teman, Anda memiliki gelas warna hijau ini sama gelas warna biru. Ini biasanya kalau kita ingin berkembang, kalau kita ingin maju dan lancar dan sukses, ingin selalu mandiri, pasti selalu ada tanda-tanda yang Anda dicemooh, Anda dihina, Anda dikata yang nggak bener, Anda selalu diinjak-injak harga diri, Anda selalu dibuat tersinggung, Anda diketawain, Anda selalu dibuat jadi patah semangat. Pasti selalu ada begitu ya teman-teman. Jadi di sini untuk membuat Anda sendiri maju, benar-benar bisa sukses, mandiri, Anda lakukanlah. Jika memang itu semuanya Anda dapat dari omongan orang-orang yang membuat Anda itu jadi tidak percaya diri, yakinkanlah pada mereka semua bahwa Anda tuh benar-benar bisa melakukan itu semua. Akhirnya nanti bisa mendapatkan capai tujuan, Anda benar-benar bisa menunjukkan bahwa saya tuh bisa, teman-teman ya. Oke, di sini 3 kartunya ini ya, di sini ya. Nah, 3 kartunya ini melambangkan bahwa di sini mengatakan bahwa Anda banyak perjuangan, banyak penuh kesabaran supaya Anda bisa mendapatkan itu semua ya. Karena di sini banyak-banyaklah melakukan hal yang untuk merubah diri Anda, introspeksi diri, binalah diri Anda menjadi lebih baik lagi ya. Yang akhirnya yang tadinya Anda malas-malasan, berusahalah dan berikhtiar supaya Anda selalu melakukan yang terbaik ya. Jika Anda selalu malas-malasan, bangun siang,
usahakanlah Anda bangun lebih cepat ya sebelum ayam berkokok ya. Ibaratnya Anda bangunlah jam 6 ataupun jam setengah 6 ataupun jam setengah 7 Anda bangun ya. Anda lakukan aktivitas Anda sehari-hari, Anda jogging, olahraga pun juga boleh ya. Baru akhirnya Anda baru bisa refreshing, relax hati dan pikiran Anda supaya Anda bisa melakukan yang terbaik kehidupan Anda ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini yang paling atas ini kartunya kan mengatakan bahwa Anda tuh harus benar-benar bisa refleks dengan lingkungan Anda. Anda harus benar-benar bisa membuat Anda tuh bangkit kembali, semangat kembali supaya Anda tuh bisa mendapatkan yang apa yang Anda inginkan ya. Karena memang di sini yang saya lihat di sini Anda sering jatuh bangun, Anda sering menghabiskan uang, Anda sering patah semangat, Anda sering putus asa, bahkan Anda sering ingin berpikir bahwa bunuh diri. Anda selalu merasa bahwa banyak sesuatu masalah yang selalu menghinggapi ke saya itu setiap harinya itu selalu mendapatkan yang tidak baik, selalu dijauhin orang, selalu merasa ditipu orang. Jadi di sini teman-teman ya, di sini kalau saya lihat teman-teman harus lebih banyak introspeksi diri, bangkitlah, bangun, berpikirlah supaya berikhtiar kembali untuk hal-hal yang baik ya. Kembalilah Anda lakukanlah pencerahan aura Anda supaya Anda bisa benar-benar mendapatkan yang terbaik buat Anda. Jadi teman-teman di sini udah cukup paham ya, udah cukup tahu. Kita akan lihat dulu pesannya apa ya. Di sini saya akan lihat dulu. Nah, di sini 5 kartunya mengatakan bahwa ya satu, Anda harus lebih bersemangat. Terus yang kedua, sampingkanlah rasa emosional Anda ya. Singkirkanlah semua hal-hal yang berpikiran pici, berpikiran licik, berpikiran negatif, yang selalu berpikiran ini itu, yang selalu membuat Anda tuh jatuh bangun, yang selalu membuat Anda tuh selalu curiga, salah paham, yang selalu tidak membuat Anda tuh tidak meyakinkan diri, sehingga Anda tuh kurang ada daya juangnya, daya semangatnya. Akhirnya jadi sekarang ini lakukanlah pencerahan aura, lakukanlah supaya Anda tuh selalu mendapatkan yang terbaik, supaya Anda melakukan sesuatunya itu dengan rasa semangat ya. Buanglah jauh-jauh hal-hal yang tidak baik supaya Anda tuh bisa kembali lagi melakukan aktivitas yang Anda inginkan gitu ya. Jadi di sini pasti di salah satu itu pasti selalu Anda mendapatkan suatu hal yang baik. Di sini teman-teman, kembalilah Anda melakukan yang terbaik, kembalilah Anda merubah diri menjadi lebih baik lagi ya. Berpikirlah positif, itulah yang terbaik. Intinya itu kehidupan Anda tuh selama 3 bulan ke depan banyak-banyaklah melakukan suatu perbaikan dan perubahan dalam diri Anda sendiri ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu untuk kartu ramalan dengan gelas warna biru. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan memulai dengan gelas warna pink ya teman-teman ya. Gelas warna pink. Kita akan seduh dulu warna pinknya, gelasnya, air seduhnya. Nah, teman-teman di sini ini adalah auranya itu sangat merah ya, teman-teman ya. Auranya itu sangat merah, bisa dilambangkan dengan rasa semangat yang sangat tinggi, bisa dilambangkan dengan rasa amarah yang sangat kecewa berat ya, rasa tersinggung ataupun amarah yang banyak tersimpan dalam hati ya, luka hati yang terdalam di sini teman-teman ya. Ini kalau saya lihat di sini ditambahkan dengan air ya. Di sini airnya tuh ada ditambahkan percikan air ya. Di sini sangat bagus ya teman-teman. Nah, tapi di sini aura warna merahnya itu sangat
kurang ya. Di sini bisa dibilang ada hal yang baik juga ada hal yang tidak baik ya, dicampur dengan percikan air ya di situ ya. Nah, jadi di sini teman-teman, aura ini mengatakan bahwa satu, Anda punya rasa semangat yang tinggi, mungkin eh, Anda selalu mendapatkan suatu penghinaan, Anda selalu mendapatkan suatu cemooh ataupun kata-kata yang tidak enak didengar, yang selalu membuat Anda tuh menjatuhkan nama baik Anda ataupun menjatuhkan harga diri Anda, harkat dan martabat Anda ya teman-teman. Nah, jadi di sini harkat dan martabat Anda itu ya teman-teman, kalau bisa jangan merasa terhina karena memang Anda sudah terlahir sebagai manusia. Jadi apapun yang dikatakan orang lain, mereka menghina Anda, uh, Anda senyum saja karena memang Anda sudah terlahir dengan manusia yang sangat sempurna, ya, mempunyai organ-organ dari kepala sampai ujung kaki. Jadi di sini kita sudah terlahir sebagai manusia yang sangat sempurna di mata Tuhan ya. Jadi di sini teman-teman, nah jadi di sini auranya itu sangat merah ya, karena di sini satu terpancing emosi, merasa tersinggung, merasa kesel, kecewa hati. Kenapa omongan orang itu selalu menusuk ke hati ya, selalu membicarakan orang lain itu dengan tidak baik ya, selalu menjatuhkan harkat dan martabat, sehingga misalnya begini, mentang-mentang dia orang kaya, saya orangnya miskin ataupun orangnya sederhana, tidak mempunyai apa-apa, sehingga dikatai hal-hal yang tidak baik, akhirnya menyakitilah hati Anda gitu ya. Nah, jadi di sini auranya tuh warna merah ya. Di sini adalah suatu dendam, suatu kekesalan hati, suatu kekecewaan yang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ya, sehingga Anda tuh benar-benar ingin selalu semangat mencari sesuatu yang Anda inginkan, supaya Anda bisa memberikan suatu penglihatan bahwa Anda tuh benar-benar bisa tidak sesuai dengan omongan mereka gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini ditambahkan dengan air, percikan air ya. Di sini ditambahkan dengan percikan air itu air bening. Ini di sini ditambahkan bahwa Anda tuh tidak perlu takut karena memang Anda bakal bisa mendapatkan hal yang baik dari penghinaan kepada Anda di sini ya. Karena memang Tuhan pasti bisa membukakan jalan kepada Anda ya. Nah, jadi di sini auranya sangat bagus. Cuman di sini satu, Anda jangan terlalu banyak mendendam, Anda jangan terlalu banyak kesel, Anda boleh tersinggung, boleh marah, tapi jangan berkepanjangan, karena memang segala ucapan yang tidak baik, yang tidak enak didengar, itu anggap saja itu sebagai makanan, asupan gizi ya. Jadi apapun yang kurang enak didengar di telinga ya, yang kita dengar itu, anggap saja itu menguatkan hati dan pikiran kita supaya kita tuh lebih semangat, lebih kuat ya. Kita punya arah tujuan, tidak seperti mereka ya teman-teman, yang hanya bisa menghina, menertawakan, dan bisa mencemooh nama baik kita sendiri. Jadi teman-teman di sini, itulah yang saya bisa kasih saya Anda tuh saran nasihat kepada Anda ya teman-teman. Nah, jadi di sini kalau saya lihat di sini, Anda perjuangkanlah apa yang Anda harapkan dari segala hal ucapan penghinaan atas diri Anda sendiri ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman saya akan membagi-bagikan, merapi-rapikan dulu kartu remi ya. Nah, di sini teman-teman kartunya udah saya selesai untuk bagi-bagian kartu ya. Jadi di sini saya akan lihat dulu tiga kartunya. Nah, tiga kartunya ini melambangkan bahwa memang untuk mencapai tujuan ya, bisanya Anda ingin membalas dendam atas ucapan mereka ya, karena memang di sini masih belum ada waktunya ya, karena memang untuk membalas dendam untuk hal yang positif nggak apa-apa ya teman-teman, karena memang di sini banyak orang berpikir bahwa terlalu banyak hinaan, terlalu banyak ucapan, kata-kata yang tidak enak didengar ya, itu anggap saja itu ada sebagai obat ataupun makanan asupan gizi ya buat kita sendiri, buat kita semuanya. Jadi sehingga kita kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi ya. Walaupun kita dihina, kita buat sendirilah supaya diri kita tuh tidak dihina ya, supaya kita tuh lebih mulia gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman, apapun yang mereka katakan
kita ubahlah, kita binalah diri kita menjadi lebih baik lagi. Karena memang di sini satu-satunya untuk kita kalau naik pitam, naik emosional itu tidak adalah hal yang sangat berguna ya. Itu hanya bisa menambah penyakit, apalagi penyakit jantung koroner ya. Hati juga berdebar-debar ya. Jadi akhirnya kita emosional, kita naik pitam, akhirnya tangan dan kaki juga ikut belajar kungfu ya. Nah, jadi di sini bukan hanya belajar kungfu tapi kungfu panda ya kepada orang lain. Akhirnya tangan sampai ke pipi orang ataupun tangan sampai meninju-ninju, menampar-nampar wajah orang ataupun muka orang ya, sehingga babak belur ataupun gimana pun. Nah, jadi di sini teman-teman, rasa dendam itu yang mungkin warna aura merahnya itu Anda kurangi lah ya teman-teman, karena di sini yang saya lihat warna merahnya tuh sangat padam ya. Warna merahnya tuh warna merah gelap, karena memang di sini ya banyak sesuatu hal yang membuat Anda tuh jadi frustasi dan stres ya, banyak mendengarkan hal-hal yang tidak baik ya. Jadi di sini ya memang saya maklum ya, saya bisa mengerti karena kita sebagai manusia itu pasti punya hati dan pikiran ya, punya hati yang sangat jenuh ya. Ketika kalau misalnya kita sudah dihina, sudah diberi ucapan kata-kata kalimat yang tidak enak didengar ya, membuat Anda tuh tidak berharga di depan mereka. Akhirnya ya mungkin ya pasti wajar ya, kita pasti marah ya. Tapi ya jangan sampai itu terjadi dalam hal-hal yang tidak baik ya, sampai memukul-mukul orang ataupun berpikir untuk mendukungin santet ataupun mengguna-gunai orang ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya akan lihat lagi 3 kartunya. Nah, jadi di sini teman-teman, sebenarnya di sini ya Anda sebenarnya tidak ingin membalas dendam, cuman ya kita sebagai manusia itu kan pasti kita selalu ingat dan ingat terus ucapan dan kata-kata mereka ya kepada kita. Jadi misalnya kita bilang, kamu sangat bodoh, kamu sangat uh, miskin, kamu sangat malas, kamu tidak ada gunanya, ataupun uh, kamu orang yang tidak berpendidikan, ataupun yang lain sebagainya ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya kalau saya lihat ya banyak hal yang suatu penghinaan itu buat kita sendiri ya, anggap saja itu sebagai motivasi ya teman-teman. Jangan sedikit-sedikit kita sakit hati, kita mendendam, akhirnya kita mencarilah guru supranatural, guru dukun ya, orang pintar untuk mengkerjai orang gitu ya. Teman-teman, kalau kita dikit-dikit kita sakit hati, kita dikit-dikit tersinggung, ya nggak enak sama ucapan dia, buat terluka, kita jangan sedikit-sedikit mencari guru spiritual, mencari dukun, mencari guru santet untuk kerjain orang sampai habis-habisan. Nggak boleh loh teman-teman di sini. Itu tandanya kita nggak dewasa ya teman-teman ya. Kita sedikit tersinggung boleh, asalkan tersinggung amarahnya itu kesel, kecewa, sedih itu jangan terlalu berkepanjangan. Karena yang namanya ucapan manusia itu tidak pernah yang namanya itu berkata baik. Kalau bisa berkata baik itu adalah suatu hal yang sangat jodoh, suatu hal yang sangat baik, jodoh untuk kamu teman-teman. Ada satu kata pepatah mengatakan bahwa jika kita memang bisa bertemu dengan orang yang sangat baik, tutur katanya baik, lemah lembut, ngomongnya ramah tamah, penuh dengan sopan santun, kata-kata kalimatnya juga sangat menyejukkan hati, itu tandanya Anda punya jodoh yang baik. Jika memang Anda banyak bertemu dengan orang yang selalu mengucilkan orang, selalu menghina orang, mengejek orang, menyindir orang, apalagi suka ngomong-ngomongin orang dengan sengaja, kata-kata kalimat yang sengaja diucapkan, sengaja tidak enak didengar, sengaja membuat permusuhan. Ya, teman-teman di sini berarti Anda tidak berjodoh. Bisa dibilang Anda kurang berpengetahuan, Anda kurang banyak ilmu. Akhirnya Anda sangat susah untuk
bangkit ataupun mandiri, berpikir jernih dan berpikir panjang. Jadi teman-teman di sini ya, banyak suatu kata hal, suatu kata ejekan, apalagi kata-kata yang sangat menusuk ke hati. Janganlah kita terlalu membawa dendam, jangan terlalu membawa selalu yang berkepanjangan. Karena memang teman-teman, yang namanya sakit hati, yang namanya dendam, yang namanya kesel, itu pasti sangat sakit sekali ya teman-teman. Kita sebagai manusia pasti itu sangatlah hal yang sangat wajar. Cuman kita jangan terbawa nafsu untuk mencelakai orang, mendukunin santet, mengguna-gunain orang, membuat orang itu jadi tidak baik. Mungkin karena orang bilang, nanti kamu ya, kamu bakal gak bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, kamu dukunin santet orang, kamu carilah orang pintar. Kamu buat dia ya, buat orang ini yang dia ngomongnya sesuai dengan omongan dia. Kerjailah dia, akhirnya dia apapun tidak mendapatkan apa-apa. Jadi teman-teman di sini banyak-banyaklah belajar mendoakan orang lain. Jika dia banyak berkata kasar yang tidak baik kepada Anda, sengaja menyindir Anda cukup senyum aja. Kamu lihat aja nanti apakah benar atau tidak, apakah doa kamu itu terwujud atau terlaksana, gitu aja teman-teman. Kita berkatalah dalam hati bahwa itu semua akan baik-baik saja, ya teman-teman ya. Jadi di sini udah cukup tahu dan cukup paham ya teman-teman ya. Aura warna merah Anda itu sangat padam ya. Nah, jadi di sini teman-teman, 9 kartu ini mengatakan bahwa ya memang Anda banyak keluh kesahnya, Anda banyak gelisah gundahnya, Anda banyak kecewanya. Kenapa sih selalu bertemu dengan orang yang selalu menyindir-nyindir saya, selalu mengomongi saya nggak bener, selalu gosipin saya nggak bener ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, satu, banyaklah mendoakan orang lain, banyaklah berdoa dan bersyukur ya. Kembalilah Anda pencerahan aura ya. Anda bersihkanlah seluruh badan Anda, aura Anda itu menjadi lebih baik lagi, supaya Anda tuh benar-benar bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, supaya apa yang Anda inginkan, apa yang Anda harapkan bisa terwujud dengan baik ya. Nah, jadi di sini Anda bakal bisa bertemu dengan Dewa Penolong, Anda bisa mendapatkan hal positif ya. Nah, jadi di sini untuk selama 3 bulan ke depan ini Anda lebih banyak berhemat, jangan suka membelanjakan uang. Aturlah keuangan Anda sedemikian rupa supaya Anda tidak jatuh dalam hal kemiskinan ataupun banyak mengalami kerugian ya. Nah, coba saya akan lihat lagi di sini 5 kartunya mengatakan bahwa nah, jadi di sini teman-teman 5 kartu ini mengatakan bahwa nanti 3 bulan ke depan Anda bakal bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat baik. Tapi itu butuh proses ya teman-teman. Cuman di sini satu, kurangilah rasa dendam Anda, kurangilah rasa sakit hati Anda, kurangi juga semua hal-hal negatif dalam pikiran Anda dan hati Anda. Kenapa banyak orang bilang, saya banyak pikiran, saya sangat susah untuk tidur, saya kurang bisa menikmati hidup, saya banyak berpenyakitan, saya banyak dijauhin, lingkungan saya tidak baik, begini-begini ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini teman-teman, satu, jangan terlalu banyak dendam, jangan terlalu banyak kesel, kecewa, sedih, amarah, dan tersinggung. Jangan terlalu banyak berkeluh kesah, tetapi bersyukurlah dan bersyukur. Berterima kasihlah bahwa Anda tuh, Tuhan masih memberi Anda tuh kehidupan sampai sekarang ya teman-teman. Banyaklah meminta kepada Tuhan, apapun yang terbaik dalam kehidupan Anda jalankan ya teman-teman ya. Jadi di sini kurangilah segala hal yang tidak baik yang selalu membebani hati dan pikiran Anda, supaya Anda tuh sangat susah untuk bisa tidur ya. Akhirnya Anda alasannya kopi ya teman-teman ya. Kopi, dan kopi, kalau nggak teh dan teh. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya akan lihat lagi di sini 3 kartunya. 3 kartu ini mengatakan bahwa Anda banyak mengalami kekesalan hidup, Anda banyak mengalami kekecewaan hidup, ya, Anda banyak mengalami luka batin yang sangat mendalam,
Jadi dari sinilah Anda belajarlah untuk kembalilah, jangan hati Anda itu selalu memikirkan bahwa hati Anda itu selalu terluka, tetapi pikirkanlah ke depannya bahwa hati Anda tuh bisa kembali membaik lagi, ya teman-teman. Karena memang di sini ya teman-teman ada kata pepatah mengatakan bahwa jangan hanya gara-gara seseorang hati kita terluka yang mendalam. Jangan hanya gara-gara ucapan orang kita jadi malas bekerja ataupun tidak bisa mewujudkan itu semua. Jangan hanya gara-gara suatu sindiran ya kita tidak punya rasa malu gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini banyak kata kiasan untuk kita tuh untuk bisa lebih motivasi diri kita sendiri lebih baik lagi. Jadi teman-teman di sini saya harapkan supaya Anda itu kurangilah semua porsi-porsi. Misalnya satu porsi, satu piring itu 1 kilo rasa dendam, 1 kilo rasa kesel, mungkin rasa kecewanya 5 kilo, kurangilah beberapa kilo gitu ya teman-teman. Misalnya rasa dendam Anda satu on, kurangilah setengah on gitu ya. Akhirnya nanti kita punya rasa kebahagiaan dalam diri kita sendiri. Kita bisa menikmati kehidupan kita, teman-teman. Selama ini kita selalu membebani dalam hati dan pikiran kita. Akhirnya kita selalu mendapatkan apapun yang tidak baik selalu menghampiri kita. Akhirnya aura kita tuh menjadi warna merah yang sangat padam. Akhirnya tidak selalu mendapatkan ketenangan dan kedamaian hati ya teman-temannya. Oke, di sini teman-teman saya akan buka lagi satu kartu ya. Nah, jadi di sini teman-teman Anda sendirilah juga penuh banyak pembenahan diri, bertutur kata, berbicaralah hal yang baik ya. Anda ramah tamah, usahakan sifat gaya tingkah laku Anda dan sikap Anda jangan dibuat-buat, apa adanya saja ya teman-teman, karena aura berpengaruh dari sikap, sifat, gaya penampilan, tingkah laku kita, perilaku kita dalam setiap hari. Kita tuh harus bersikap apa adanya, jangan bersikap ada apanya, karena memang itu bisa menghancurkan aura kita. Pencerahan aura kita itu bisa hancur gara-gara kita sendiri teman-teman ya. Ada banyak orang mengatakan bahwa itu semua kita mengikuti situasi kondisi lingkungan sekitar, mungkin dari lingkungan kerja Anda, mungkin dari lingkungan bermain, mungkin dari lingkungan kafe, lingkungan dari keluarga, lingkungan dari teman-teman ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya kita jangan terlalu terbawa arus oleh lingkungan sekitar ya teman-teman. Kalau kita merasa tidak baik, kita jangan lakukan. Kalau kita itu bisa menjadi lebih baik, kita lakukan gitu ya teman-teman. Karena memang segala sesuatu hal itu yang berpura-pura dan tidak ada apa adanya, itu semua adalah bisa merusak aura kita. Akhirnya kita sangat susah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan lihat dulu pesannya apa ya teman-teman. Oke, saya akan buka dulu. Nah, di sini teman-teman kelima kartu ini mengatakan bahwa janganlah terlalu banyak bersedih, janganlah terlalu banyak melakukan kata janji dengan orang lain. Lakukanlah apa yang seharusnya Anda lakukan, tetapi jangan banyak melakukan pembenahan, banyak melakukan perubahan dalam rencana tujuan yang Anda lakukan ya. Di sini Anda lakukan dengan semestinya. Yang biasanya Anda bisa mendapatkan keuntungan, Anda lakukan, tetapi jangan banyak melakukan perubahan ataupun pembenahan diri ya teman-teman ya. Oke, pesannya hanya itu saja untuk 3 bulan ke depan. Tetaplah meluangkan waktu untuk selalu menyusun keuangan Anda menjadi lebih baik lagi supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan yang terbaik ya. Jauhkanlah dari sisi emosi Anda yang selalu mendendam, iri hati ataupun segala macamnya, sehingga kehidupan Anda bisa menjadi lebih baik lagi ya teman-teman ya. Oke, selama 3 bulan ke depannya udah saya tafsirkan, udah saya ramalkan semuanya. Jadi teman-teman di sini jika ada pertanyaan dari kartu ramalan dari segi gelas warna hijau, biru dan warna pink, ya teman-teman jika ada pertanyaan meminta solusi kemudahan bisa menjadi lebih baik lagi, Anda bisa mencatat nomor WA saya di bawah channel deskripsi YouTube saya ini. Teman-teman, di sini saya bisa membantu Anda
jika saya mampu membantu Anda ya teman-teman. Nah, jadi saya akan membantu Anda dalam berbagai solusi kemudahan ya. Kehidupan Anda yang Anda jalankan bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi teman-teman di sini kembali saya akan katakan ramalan saya yang bersifat hiburan. Jika sesuai, resonate, Anda bersyukur. Jika tidak ya mungkin di lain waktu saya bisa mengambil aura positif Anda ya teman-teman. Jadi di sini sangat berterima kasih kepada Anda ya karena memang Anda sudah sangat ingin menonton ramalan saya dari awal sampai akhir. Oke teman-teman, di sini saya Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.